Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Ners Iqbal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep keluarga. Untuk itu, simak penjelasan berikut. Untuk mengetahui konsep keluarga, maka kita perlu memahami bagaimana sebuah masyarakat itu memiliki unit terkecil. Nah, unit terkecil yang membentuk masyarakat ini yang disebutlah dengan sebagai keluarga. Artinya, masyarakat tanpa adanya keluarga itu merupakan hal yang mustahil. Sehingga keluarga menjadi komponen yang amat sangat penting di dalam sebuah masyarakat. Kemudian keluarga ini juga merupakan kumpulan dari individu yang bergabung dan bersama atas dasar pernikahan, adopsi, ataupun tinggal dalam satu rumah. Sehingga memang kita melihat keluarga tidak harus dalam ikatan pernikahan, tetapi juga bisa ada orang yang tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dikatakan sebagai sebuah keluarga. Kemudian, keluarga ini juga merupakan lembaga sosial yang memiliki pengaruh paling besar terhadap anggotanya. Artinya, apapun yang ada di dalam keluarga, perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga. Dalam mempengaruhi perkembangan seseorang individu, keluarga juga memiliki andil yang sangat besar, di mana keluarga akan banyak berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga perkembangan dalam individu mulai dari kecil sampai dia tumbuh besar ini akan lebih banyak terpapar dari keluarga. Kemudian kita perlu tahu bahwa penentu keberhasilan ataupun kegagalan seseorang, salah satu indikatornya dapat disebabkan oleh keluarga. Kemudian kita perlu memahami terkait konsep interaksi antara sehat maupun sakit, di mana ada 6 tahapan sehat sakit dan interaksi di dalam keluarga. Yang pertama adalah upaya keluarga dalam melakukan promosi kesehatan. Bagaimana keluarga berupaya untuk mempertahankan kesehatannya dengan melakukan promosi yang juga kita ketahui bahwa promosi ini berbagai macam strategi yang dilakukan di dalamnya, termasuk bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan, menanamkan sikap, dan melakukan keterampilan yang tepat. Selain itu, penilaian keluarga terhadap gejala ketika timbul masalah atau ada kesehatan yang terganggu, ini juga menjadi poin penting untuk keluarga bisa mempertahankan kesehatannya. Bagaimana keluarga mencari perawatan juga merupakan salah satu indikator yang perlu kita lihat. Kemudian, bagaimana merujuk dan mendapatkan perawatan ketika anggota keluarga mengalami masalah sakitnya. Bagaimana keluarga berupaya ketika ada salah satu anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan. Respon akut klien dan keluarga terhadap penyakitnya ini merupakan indikator yang kelima, di mana saat keluarga ataupun anggota keluarga merasakan sakit ataupun tidak nyaman, apa sih respon yang akan dilakukan oleh anggota keluarga lainnya? Nah, ini juga akan menunjukkan bagaimana kesehatan itu dipertahankan oleh keluarga. Dan yang terakhir adalah bagaimana keluarga mampu beradaptasi terhadap penyakitnya dan bagaimana dia menjalankan proses pemulihan dari masa sakitnya menuju ke masa sehat. Nah, lantas kita perlu tahu bagaimana keluarga sehat dalam definisi. Keluarga sehat secara definisi diartikan sebagai keluarga yang memiliki keoptimalan, keluarga yang memiliki kekuatan, dan keluarga yang bersifat kompeten. Artinya, keluarga optimal dapat kita jelaskan keluarga mampu bernegosiasi dengan masalah yang ada. Kemudian, keluarga juga mampu mengungkapkan perasaan secara spontan. Apa yang dirasakan antara anggota keluarga dapat disampaikan untuk anggota keluarga lainnya.
Menghargai perasaan anggota keluarganya juga merupakan salah satu definisi dari keluarga optimal, di mana antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak banyak untuk bercekcok ataupun memiliki masalah. Namun kalaupun ada pendapat, mereka saling berupaya untuk dapat menghargai. Memotivasi otonomi anggotanya, artinya adalah bagaimana keluarga dan anggota keluarga berupaya untuk memahami hak masing-masing anggota keluarganya, sehingga tidak ada ketimpangan ataupun ketidaksetaraan yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian mengharapkan anggota keluarga untuk dapat bertanggung jawab secara pribadi. Artinya di sini juga tidak ada ketergantungan atau saling menyalahkan antara satu anggota keluarga dengan keluarga lainnya. Karena setiap anggota keluarga di dalam keluarga mampu mengupayakan tanggung jawab dia sebagai individu di dalam sebuah keluarga. Yang terakhir adalah menunjukkan perilaku afiliatif, bagaimana kedekatan dan kehangatan ini terjalin. Perubahan sosial yang dapat mempengaruhi sebuah keluarga ada berbagai macam faktor. Yang pertama adalah kecenderungan dalam segi ekonomi. Kecenderungan ekonomi akan mempengaruhi sekali sosial di dalam sebuah keluarga. Antara pendapatan yang berubah saat misalkan tinggi menjadi rendah, maka akan ada terjadi perubahan sosial yang tidak nyaman di dalam sebuah keluarga. Demikian sebaliknya, ketika ada perubahan kecenderungan ekonomi dari yang rendah menuju ke yang tinggi, ini juga akan ada perubahan sosial yang akan terjadi dalam anggota keluarga. Kemajuan teknologi ini juga tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak sekali pengaruh teknologi yang dapat mempengaruhi sosial di dalam keluarga. Salah satu contohnya adalah bagaimana interaksi di dalam keluarga ketika setiap anggota keluarga sibuk dengan teknologi yang digunakan, contohnya menggunakan gadget atau handphone. Nah, tentunya interaksi sosial akan semakin menurun ketika antara anggota keluarga sibuk dengan teknologi yang mereka gunakan. Kecenderungan demografi, bagaimana di dalam sebuah keluarga lebih mayoritas pada lansia akan berbeda dengan mayoritas pada anak dan remaja. Ketika sudah pada lansia, mungkin sosialnya akan semakin berkurang dibandingkan ketika di dalam sebuah keluarga akan lebih mayoritas pada usia anak ataupun remaja, maka sosial di dalam keluarga cenderung akan lebih ramai dan lebih intens. Kecenderungan lainnya adalah kecenderungan sosial dan budaya, di mana budaya-budaya ini akan mempengaruhi antara sosial, di mana di dalam setiap anggota keluarga ketika memiliki perbedaan budaya, maka akan mempengaruhi juga perubahan sosial di dalam keluarganya. Perubahan keluarga itu sendiri, contohnya dari komponen isi keluarga ataupun tipe keluarga yang berubah. Dari misalnya keluarga yang lengkap menjadi keluarga yang sudah tidak lengkap. Contohnya kehilangan orang tua, ayah, ibu, atau bahkan kehilangan anak, kehilangan nenek, kakek. Itu akan mempengaruhi perubahan sosial juga di dalam sebuah keluarga. Kita perlu mengetahui fungsi dari keluarga dalam memahami konsep keluarga. Yang pertama adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi merupakan fungsi yang bisa kita lihat di dalam keluarga dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari finansial yang harus mereka penuhi. Salah satunya adalah kebutuhan harian juga akan berpengaruh terhadap ekonomi yang dimiliki oleh keluarga. Fungsi sosialisasi, bagaimana keluarga mampu berinteraksi antar anggota keluarga dan ataupun antar anggota keluarga dengan keluarga lainnya, ataupun antar anggota keluarga dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga fungsi sosialisasi ini menjadi hal yang penting di dalam sebuah tatanan keluarga. Reproduksi fungsinya di mana menjalankan ketika ada seorang suami dan istri yang sudah menikah, tentunya fungsi reproduksi yang akan aktif akan melahirkan anak dan keturunannya.
Kemudian, fungsi reproduksi saat menjelang usia lanjut di dalam sebuah keluarga juga akan terjadi perubahan antar pasangan, yaitu pada saat terjadinya menopause misalnya, ataupun pada terjadinya masalah kesehatan pada bagian prostat kepada laki-laki. Fungsi afektif merupakan fungsi kasih sayang yang harusnya bisa disampaikan antar anggota keluarga, di mana setiap keluarga berupaya untuk melakukan saling asih, asuh, dan saling memberikan perhatian. Kemudian yang terakhir adalah fungsi perawatan kesehatan, di mana fungsi perawatan kesehatan ini akan lebih fokus pada keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Sehingga ini menjadi fungsi yang cukup penting untuk kita lihat menjadi latar belakang masalah kesehatan ataupun dalam memberikan pertimbangan implementasi untuk keluarga. Sejahtera. Selanjutnya, kita perlu memahami terkait dengan konsep keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan keadaan yang sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Nah, keluarga sejahtera ini kita perlu lihat bagaimana seluruh kebutuhan jasmani, rohaninya, di dalam rumah tangganya dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat kehidupan dari keluarga tersebut. Keluarga sejahtera juga didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 dengan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan mental yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga ketika kita bicara tentang keluarga sejahtera ini, maka konsep yang perlu dibangun tidak hanya tentang jasmaninya saja, tetapi rohani dan mentalnya juga harus ada ataupun include di dalam keluarga sejahtera. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tahapan di dalam keluarga sejahtera. Kita akan bagi tahapan keluarga sejahtera dengan beberapa
adalah tahapan keluarga sejahtera 2, di mana pada tahapan ini keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia juga telah mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi yang banyak. Nah, beberapa indikator yang bisa kita lihat untuk keluarga sejahtera 2, yang pertama adalah umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging ataupun pilihan lainnya adalah ikan ataupun telur. Yang ketiga, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, luas lantai rumah juga menjadi pertimbangan, yaitu ukurannya adalah 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumahnya. Yang kelima, 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang keenam, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilannya. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah seluruh dari anggota keluarganya yang kira-kira umurnya 10 sampai 60 tahun ini bisa dan baca, bisa menulis gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi indikatornya. Yang kedelapan adalah pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih, maka dia sudah menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya kita beralih pada tahapan keluarga sejahtera yang ketiga, di mana keluarga sejahtera tiga ini yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya, developmental needs. Nah, pada keluarga sejahtera 3, kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan pengembangan telah dipenuhi semuanya. Nah, indikatornya ada 5. Yang pertama, keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agamanya lagi. Yang kedua, sebagian penghasilan keluarga dibuang dalam bentuk uang atau barang. Kebiasaan keluarga yang ketiga, makan bersama paling kurang seminggu sekali itu dimanfaatkan. Yang keempat adalah keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kelima, keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, ataupun akses internet dalam upaya dia untuk melakukan komunikasi. Nah, yang terakhir merupakan tahapan keluarga sejahtera 3+, di mana keluarga ini telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangannya. Dan akuntabilitas diri atau self-esteem-nya telah terpenuhi. Adapun indikator untuk keluarga sejahtera 3+ ini, yang pertama adalah keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sosial. Dan yang terakhir adalah anggota keluarga ada salah satunya yang aktif sebagai pengurus perkumpulan, baik itu di dalam sosial, yayasan, ataupun dalam institusi di masyarakat. Nah, kira-kira kamu masuk dalam keluarga sejahtera yang mana nih? Apakah prasejahtera, sejahtera 1, 2, 3, atau 3+? Nah, tentu harapan kita setiap keluarga akan semakin baik tahapan keluarganya dalam menginjak tahun ke tahun. Baik, masuk dalam bentuk keluarga. Dalam bentuk keluarga ini ada keluarga yang tradisional dan non-tradisional. Pertama-tama saya akan menjelaskan keluarga tradisional. Keluarga tradisional ini merupakan keluarga inti, di mana salah satunya bekerja dan tinggal serumah. Ini terdiri dari keluarga pada pernikahan pertama, atau keluarga dengan orang tua tiri, atau dengan keluarga adopsi. Tipe keluarga lainnya adalah keluarga inti dual inner or career, di mana dia tinggal serumah juga tentunya. Ada keluarga pada pernikahan pertama juga, boleh juga dengan keluarga orang tua tiri ataupun dengan keluarga adopsi. Tipe lainnya adalah pasangan inti suami istri saja atau tidak ada anak yang tinggal di dalam rumah. Ini bisa salah satu saja bekerja disebut dengan single karir atau dua-duanya bekerja disebut dengan dual karir. Ada tipe lainnya yaitu keluarga orang tua tunggal, di mana ada orang tua yang memang bekerja maupun orang tua yang memang pengangguran karena mungkin suaminya meninggal atau ditinggal cerai dan sebagainya macam lain alasannya. Tipe keluarga tradisional lainnya adalah dewasa lajang yang tinggal sendiri.
Nah, dewasa lajang tinggal sendiri ini juga bisa dikatakan sebuah keluarga tentunya ketika dia memang merupakan individu yang memang sendirian di dalam hidupnya. Kemudian extended family 3 generasi, ada kakek nenek, ada bapak ibu, dan ada anak-anak. Ada lainnya tipenya adalah pasangan usia pertengahan atau lansia, di mana anak-anak mereka sudah bekerja semua, sudah menikah, atau mungkin ada yang masih kuliah, namun mereka semua anak-anaknya tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. Kemudian tipe lainnya adalah jaringan kekerabatan yang luas, di mana ada 2 rumah tangga inti atau lebih yang menikah, ataupun belum menikah mereka tinggal dalam satu rumah yang sama. Nah, ini juga memang akan ada sengketa antara tradisional dan non-tradisional ketika dua keluarga ini memang belum menikah. Gitu. Keluarga dengan orang tua tiri juga masuk dalam keluarga tradisional, termasuk juga dengan keluarga adopsi. Bagaimana tatanan non-tradisional di dalam keluarga? Ada keluarga dengan orang tua yang tidak pernah menikah dan anak. Jadi mereka tidak pernah menikah dan membawa anaknya. Ada juga keluarga dengan pasangan yang tidak menikah tetapi dia dengan anak yang dimiliki atau sampai menghasilkan anak. Ada pasangan heteroseksual cohabiting. Nah, di mana pada pasangan heteroseksual cohabiting ini keluarga tersebut bersifat kumpul kebo, bahasa awam yang biasa kita dengar. Jadi ada pasangan ya kumpul kebo dan mereka sering berganti pasangan cenderungannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebaliknya ketika ada hubungan sejenis maka disebut dengan keluarga homoseksual. Tipe keluarga non-tradisional lainnya adalah augmented family atau keluarga inti dengan keluarga orang tua tunggal, individu yang tidak memiliki hubungan darah. Ataupun pada jenis ini dikatakan bahwa ketika ada ibu memiliki anak tinggal satu rumah tetapi dia bukan anak kandungnya gitu ya. Nah, dia juga sifatnya orang tuanya bersifat tunggal atau sendirian. Keluarga komuni di mana lebih dari satu pasangan dengan anak gitu ya, tanpa ikatan yang sah gitu. Jadi banyak ada keluarga satu dengan keluarga lainnya tapi tidak sah, itu kumpul dalam satu rumah itu disebut dengan keluarga komuni. Keluarga asuh satu atau dua orang tua dengan anak asuh yang banyak. Nah, ini biasa kita jumpai dengan setting-setting komunitas pada panti asuhan gitu ya, di mana ada orang tua asuh dan ada anaknya banyak sekali tapi anak asuh sifatnya, yaitu di panti asuhan yatim piatu misalnya. Baik adik-adik, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan konsep keluarga. Semoga penjelasan dasar ini dapat membawa kita untuk mempelajari keperawatan keluarga pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.